Tidak ada masa damai yang abadi setelah pertempuran hebat di bulan Desember 1945. Ancaman perang masih terus menghantui seiring berjalannya waktu. (30 Desember 1945), 4 batalion pasukan marinir Belanda mendarat di Tanjung Priok, Batavia. Sebuah hasil dari kesuksesan Belanda memprovokasi negaranya dengan isu ekstremis Indonesia yang menyiksa para tawanan dan interniran. Bagi pihak Indonesia, pendaratan pasukan Belanda ini sudah menjadi pertanda yang jelas bahwa syahwat berkuasa kembali pihak Belanda atas bumi Pertiwi. Terbukti, sebulan setelahnya, kabar tentang rencana sekutu melakukan pemusatan militer di Bandung merebak. Jajaran Komandemen 1 TKR yang pada saat itu sudah berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI Jawa Barat mulai bersiap untuk menghadapi hal yang mungkin saja terjadi. Pertempuran mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Ketegangan pun menemukan momentumnya pada 10 Maret 1946 ketika Inggris mengirimkan konvoi ke Bandung yang dikawal oleh Batalion Patiala. Bayangan kelam kondisi perang di bulan Desember tak urung kembali berulang. Serangan yang paling efektif pada saat itu terjadi karena pihak penyerang dalam hal ini tentara Resimen 3 sangat sadar bahwa situasi kelelahan, putus asa, dan rasa ketidakpastian yang dialami oleh tentara Inggris itu sangat bagus untuk dimanfaatkan sebagai situasi yang cukup baik untuk diserang. Dan itu dilakukan. Dan mereka sangat efektif melakukan penyerangan itu dengan menggunakan metode kirikumi. Malam-malam diadakan serangan kirikumi. Itu karena ciri taktik daripada orang pernah sekolah peta di Bogor adalah serangan malam menggunakan senjata tajam. Jadi banyak korban jatuh di pihak lawan. Kirikumi. Kirikumi itu adalah metode Jepang. Serangan diam-diam, serangan yang sifatnya itu sangat mengendap-endap dan hanya menggunakan sebagian besar menggunakan senjata tajam. Keesokan harinya, ancaman ditebar oleh markas besar sekutu. Bala bantuan pun dikerahkan. Skuadron 13 Lancer yang diperkuat oleh pasukan Grenadier dari Bogor bergerak menuju Sukabumi. Selain itu, markas besar sekutu juga mengirimkan batalion 56 Rajputana Rifles dari Bandung. Tidak berbeda dengan pasukan sekutu sebelumnya, kedatangan masing-masing rombongan sekutu itu juga disambut serangan hebat dari para pejuang. Kirikumi itu terjadi 2 kali. Jadi kirikumi penyambutan, yaitu ketika tanggal 10 Maret mereka dihalau di Cikukulu dan Cipelang, memasuki Sukabumi, mereka disambut juga, itu selesai. Dan ketika mereka terkonsentrasi pada tanggal 13 Maret tahun 46, jadi mereka terkonsentrasi di pusat kota, terjadi juga kirikumi yang kedua. Dan ini lebih dahsyat lagi karena melibatkan para laskar, gitu. Serdadu Inggris yang saat itu sedang melepas lelah dan leha-leha karena saking capeknya dan ada dalam situasi yang tidak siap, itu dengan mudahnya mereka sembelih gitu waktu itu. Nah, situasi ini menimbulkan korban yang sangat cukup banyak di pihak Inggris dan menimbulkan keterputusasaan di kalangan mereka hingga mereka meminta bantuan langsung ke Jakarta. Untuk bisa melanjutkan misi, pasukan sekutu mencoba mengubah taktik untuk menghadapi penghadangan pejuang Indonesia. Membuat pasukan pelindung masing-masing. Ketika mereka bergerak dari Sukabumi untuk menuju Bandung, ada sejenis pasukan yang merapati pasukan yang ada, dan itu terus dilakukan hingga sampai Bandung. Tetapi lagi-lagi itu pun tidak berlaku efektif karena pasukan para pejuang Indonesia pada waktu itu tentunya karena mereka lebih mengetahui medan, lebih menguasai kondisi
di tempat penyerangan, yang terjadi mereka tetap keteteran. Hingga sampai Bandung, serangan-serangan tetap mereka terima, korban-korban berjatuhan, dan situasi sama sekali sebetulnya tidak berubah. Jadi mereka pun sampai Bandung dalam keadaan babak belur. Misi yang mereka bawa dari Bogor untuk menyampaikan amunisi, untuk menyampaikan beberapa kebutuhan pasukan sekutu di Bandung, hanya terpenuhi setengahnya saja. Jadi saya pikir mereka tidak memenuhi target yang direncanakan. Itu yang mengejutkan parlemen Inggris. Sehingga parlemen sampai bilang, kita kok bisa kalah pemenang Perang Dunia Kedua. Jadi dikecam angkatan perang Inggris itu bisa kalah, itu bikin memalukan.